Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita khususkan ibadah pada saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, di dalam hidup tentu akan membawa kita ke dalam kedamaian, karena bagaimanapun perjalanan hidup kita asal kita bersama Tuhan, kita akan tetap merasakan berkat penyertaan-Nya. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dengan pujian "Kala Ku Cari Damai".
Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera atas kami anak-anak-Mu. Sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah dan cerah ini. Tuhan menuntun dan membimbing perjalanan kami hingga kami tiba di gereja ini, di rumah-Mu ini, untuk bersama-sama kami bertelut di hadapan Allah, mempersembahkan kehidupan kami melalui puji-pujian kami, melalui doa-doa kami, demikian juga melalui firman yang akan kami terima, kami renungkan, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pengharapan atas kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan akan sertai hingga bisa sampai di tempat ini, bersekutu dengan kami menghadap tahta Tuhan. Kami juga mohon penyertaan Tuhan di dalam peribadahan kami pada saat ini. Dari awal sampai akhir, Tuhan singkirkan dari kuasa jahat dan sakit penyakit, sehingga peribadahan kami boleh berlangsung dengan indah dan baik. Kami kembali menghayati akan relasi dan kedekatan kami dengan Allah, sehingga kehidupan kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ketika Engkau berfirman supaya kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, namun karena cedera manusiawi kami, kelemahan-kelemahan kami belum bisa mewujud nyatakan dengan sempurna apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami juga belum bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, sehingga ketika Engkau mengampuni kami, hidup kami ada di dalam shalom dan damai sejahtera Allah. Hidup kami ada di dalam ketenangan. Hidup kami ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan dengarkan, karena kami naikkan dialaskan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 392 bait 1, kita nyanyikan 2 kali. Yesus
kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, sungguh kami berbahagia di tengah situasi dan kondisi yang ada. Kami percaya tangan-Mu senantiasa memelihara kami, sehingga ucapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan Tuhan. Engkau berkenan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini kerajaan Tuhan semakin dibangun, diwartakan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yakni ibadah kami yang sejati. Selanjutnya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti, tahu akan hikmat Tuhan yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh semakin berkenan di hadapan Allah. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkata-kata kepada kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Minggu ini kita masuk pada minggu pertama bulan Juli, yang mana kita sudah mulai kembali mencoba untuk menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di gereja kita ini, sehingga tentu kami berharap untuk terus kita bersama-sama setia di dalam kita mengikuti setiap tugas dan panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Terlebih juga ketika ibadah sudah kita mulai hari ini juga, ibadah sore dan kegiatan-kegiatan yang lain tentunya. Dengan satu pengharapan kita, ketika kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, kita senantiasa beroleh kekuatan yang baru dan pengharapan baru untuk terus melangkah melanjutkan kehidupan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mendengarkan firman dari Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergi ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat.
Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari orang-orang berkumpul di sebuah lumbung desa. Yang nampak beberapa hari terakhir, lumbung padi yang ada di tempat itu rusak. Padi yang sudah ditaruh di dalam sak, tiba-tiba saknya itu bolong. Lalu gabah yang ada di dalam padi itu berkurang. Lalu orang-orang yang sedang berkumpul berembuk untuk membersihkan tempat itu. Mungkin lumbung itu diserang oleh kawanan tikus. Lalu mereka mulai bekerja membersihkan di lumbung itu, di pojok-pojok tempat itu juga dilihat. Dan ternyata di situ ada lubang menuju keluar dari tempat itu. Dan itu adalah lubang tikus. Bahkan di situ juga nampak ada lubang yang lain, yang itu tidak tembus keluar lubung itu, tetapi nampak turun ke bawah. Dan kelihatan bahwa di tempat itu memang ada tikusnya, sehingga akhirnya gabah yang ada di dalam karung-karung padi itu jadi rusak. Lalu orang-orang yang ada di situ berusaha untuk ngobrak-obrak dalam istilah Jawa, supaya tikus yang ada di lubang tikus itu keluar dan pergi, atau kalau bisa ditangkap dan dibunuh. Sekian waktu orang-orang yang ada di situ ngobrak-obrak lokasi lumbung itu. Dan tiba-tiba orang-orang yang ada di situ melihat ada seekor tikus keluar dari lubang itu dan nampak ketakutan. Kepalanya muncul, lalu turun lagi ke lubangnya. Ketika muncul, dilihat oleh orang yang ada di lumbung itu, lalu turun lagi di lubang itu. Dan orang-orang yang ada di situ terus memperhatikan sambil bersiap-siap untuk menangkap tikus dari lubang itu. Dan ketika tikus itu keluar dari lubang itu, dengan cepat tikus itu ingin berlari menjauhi lubang, karena di situ ada orang-orang yang siap untuk menangkapnya. Namun orang-orang itu terperanjat dan kaget melihat ternyata ada tikus lain di bawahnya. Dan tikus itu berusaha juga berlari mengejar temannya sambil menggigit ekor dari temannya itu. Ketika temannya berlari kencang, tikus yang ada di belakangnya juga berusaha lari kencang dan tetap menggigit ekor dari tikus yang ada di depannya. Namun tikus yang ada di depannya berusaha untuk berlari lebih cepat, sehingga akhirnya tikus yang ada di belakangnya itu kebingungan karena tidak bisa lagi menggigit ekor temannya itu. Ternyata tikus yang di belakang itu adalah tikus yang buta, tidak bisa melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini menggambarkan bagaimana tikus yang bisa melihat, tikus yang normal ini berusaha untuk menolong temannya yang buta itu dengan tetap membiarkan ekornya digigit, supaya teman yang buta itu akhirnya juga bisa berlari bersamanya dan bisa selamat dari kejaran orang-orang yang ada di lumbung itu. Nah, inilah satu ilustrasi bahwa binatang atau hewan itu juga memiliki insting untuk saling menolong. Sehingga tema di dalam ibadah kita pada saat ini adalah bertolong-tolong menanggung bebanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tolong menolong dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya
selain 12 murid yang sudah dipilih, Tuhan Yesus juga mengutus 70 murid yang lain. Dan 70 murid yang lain ini diutus untuk juga mewartakan kabar sukacita, mewartakan akan karya-karya Kristus bagi orang yang belum mendengar. Supaya orang lain yang belum mendengar, ketika mereka mendengar tentang karya Kristus, mereka akhirnya menjadi percaya tentang karya Kristus. Mereka beriman kepada Kristus dan mereka beroleh pertolongan di dalam hidup mereka. Mereka diutus berdua-dua di dalam bacaan kita. Artinya apa? Artinya bahwa ketika mereka diutus berdua-dua, mereka tidak merasakan kesendirian, tetapi ada teman yang lalu menemaninya. Karena mereka ketika diutus untuk mewartakan kabar karya Kristus ini, mereka juga tentu dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Sehingga ketika mereka diutus berdua-dua, mereka bisa saling tolong menolong. Mereka bisa saling menguatkan. Mereka bisa saling menghibur. Ketika satu menghadapi berbagai macam kesulitan, maka masih ada yang lain untuk bisa menolong. Sehingga dari hal inilah akhirnya para murid yang diutus ini lalu merasa ada satu kekuatan, ada satu keberanian untuk melaksanakan tugas ini. Tentu ketika mereka diutus, Tuhan pun menyertai mereka. Tuhan juga tidak membiarkan mereka ketika mereka harus menanggung berbagai macam beban dan persoalan yang mereka hadapi di dalam perjalanan tugas tersebut. Tuhan menyertai mereka di dalam kekuatan rohnya, sehingga mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki hikmat, mereka memiliki kekuatan untuk menanggung berbagai macam kesulitan yang harus mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketujuh murid tersebut tentu ketika mereka menerima tugas panggilan Tuhan, mereka harus memiliki satu komitmen untuk mau menerima penugasan tersebut, untuk mau melaksanakan dan melakukan penugasan tersebut. Karena ketika mereka tidak memiliki komitmen yang kuat, tentu ketika mereka di dalam melaksanakan tugas panggilan itu menghadapi berbagai macam sandungan, mereka akan mudah lemah, mereka akan mudah menyerah. Tetapi ketika komitmen itu mereka miliki, kekuatan hati dan ketulusan hati untuk menerima tugas panggilan Tuhan, maka apapun yang mereka hadapi di dalam perjalanan proses melaksanakan tugas panggilan itu, mereka akan terus maju dan tidak mudah menyerah. Bapak Ibu, mengapa para murid Tuhan ini harus memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas panggilan yang diembankan di dalam hidup mereka? Karena mereka harus bisa merasakan bahwa mereka ketika melaksanakan tugas panggilan Tuhan, Tuhan pun selalu untuk menyatakan pertolongan. Tuhan mampu untuk mengulurkan tangan kepada mereka, menolong mereka ketika mereka menghadapi kesulitan, saat mereka sakit, saat mereka ditolak, saat mereka dianiaya, tetapi Tuhan selalu akan berikan pertolongan kepada mereka. Dan inilah yang mendasari supaya kehidupan para murid Tuhan juga harus saling tolong menolong. Karena setiap pertolongan yang diberikan itu juga harus dilanjutkan kepada yang lain. Dan inilah juga yang menjadi tugas mereka sebagai utusan Tuhan, sebagai murid Tuhan. Mereka diutus untuk menolong,
sesama mereka yang sakit, menolong sesama mereka yang lemah, menolong sesama mereka yang tidak mampu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu menerima pertolongan itu juga sering kita alami di dalam hidup kita. Saya jadi teringat ketika saya dulu masih di Jogja dan masih sekolah. Uang saku yang memang diberikan oleh orang tua itu tentu ngepres gitu. Mungkin maksud orang tua supaya mungkin ngirit, atau kalau tidak ya tidak begitu, ya mungkin karena memang ya tidak ada begitu. Sehingga ngepres. Setiap bulan pada waktu itu hanya diberi uang saku 100.000. Itu untuk kebutuhan makan, minum dan lain sebagainya. Ya. Kalau saat ini 100.000 ya habis dalam sehari begitu. Nah, tetapi pada waktu itu memang harus berusaha bagaimana mengelola uang yang sedikit itu supaya bisa menjadi cukup begitu. Nah, jadi setiap bulannya saya selalu stok sarimi, ya, 1 kardus biasanya yang saya stok. Nah, selain itu juga lalu bagaimana saya bisa menghemat setiap pengeluaran, karena kalau nanti boros ya mungkin baru seminggu atau hampir 2 minggu uang 100.000 itu habis. Nah, ya memang benar. Ketika sudah memasuki minggu ketiga gitu sudah mulai semakin tipis begitu. Bahkan akhirnya belum sampai sebulan memang sudah off, artinya sudah habis gitu. Lalu bagaimana? Padahal masih membutuhkan biaya setiap hari, membutuhkan makan, membutuhkan minum. Dan kebetulan pada waktu itu saya kos di ibu kos yang memiliki warung makan. Nah, ini. Saya bersyukurnya di situ. Nah, ketika ibu kos itu tahu kalau memang sudah mulai kempes begitu ya, sudah mulai habis. Nah, ibu kos selalu tanya, kok meneng wae ngopo di? Apa sangune wis entek? Nah, lalu ibu kos tanya begitu. Dan saya menjawab, nggih Bu, anu pun telas. Lah terus piye? Ha pripun? Ngene wae. Kowe asah-asah kono bantu ibu. Jadi karena memang warung makan, jadi harus tiap hari asah-asah, kalau ada orang jajan asah-asah dan sebagainya. Nah, akhirnya saya ikuti apa yang menjadi perintah ibu kos saya ikut asah-asah ya. Tapi di dapur belakang ya, setiap kali ada sudah numpuk cucian piring begitu ya, lalu saya ke belakang, saya cuci piringnya, lalu saya bawa ke depan lagi ya. Lalu ibu kos mengatakan, ya wis ibu wis mbok bantu ya, ya saiki kono lek maem. Lah ning mosok saben dinten anu Bu ngrepotin jenengan. Ya ora apa-apa. Pokoknya tak jatah nek kamu bantu ibu nyuci piring ya tak jatah sehari 1 piring. Lah terus sanesipun pripun? Ya liyane iki ya nyatet to. Maksud ibu kos itu adalah ya boleh utang begitu. Ya. Jadi selain saya diberi bonus 1 piring, tetapi untuk mungkin sore hari atau malam hari ketika makan, ya ibu kos bilang boleh dicatat, artinya boleh utang. Ya sekalipun sederhana seperti ini, tetapi saya rasakan bahwa di situ saya beroleh menerima pertolongan dari Tuhan melalui ibu kos saya, sehingga saya tidak kapiran, saya tidak kerepotan, tetapi kebutuhan saya selalu tercukupi ketika ada di dalam kondisi yang mepet, bahkan ngepres, bahkan tidak ada sama sekali. Tuhan selalu memberikan pemeliharaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga menerima, mengalami berbagai macam pengalaman terkait dengan pertolongan yang kita terima. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap pertolongan yang kita terima di dalam kehidupan kita, tentu itu juga tidak lepas dari campur tangan Tuhan sendiri. Tanpa Tuhan itu memberikan campur tangan di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak bisa merasakan dan mengalami pertolongan di dalam kehidupan kita. Tetapi karena Tuhan itu baik, bahkan kita dianggap disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka ketika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan,
maka Tuhan yang menjadi Bapa kita tentu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan akan terus menyatakan pertolongannya kepada kita sebagai anak-anaknya. Amin ya Bapak Ibu. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang kritis, di masa-masa yang memang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa di situ Tuhan terus menyatakan pertolongannya kepada kita sebagai orang percaya ketika kita selalu berharap kepadanya. Tentu ada satu maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa kita itu kok selalu ditolong Tuhan? Mengapa Tuhan itu kok selalu baik kepada kita? Mengapa dalam kondisi-kondisi kita yang sulit, kondisi-kondisi kita yang mepet, bahkan tidak ada sama sekali, ternyata Tuhan tetap menolong, menyediakan dengan berbagai macam cara Tuhan. Entah melalui sesama kita, entah melalui saudara kita, entah melalui tetangga kita, atau kepada siapapun yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Bahkan orang yang tidak kenal sekalipun, kalau itu dipakai Tuhan untuk menolong kita, itu juga tidak mustahil. Itulah kuasa Tuhan yang kita alami. Maksud Tuhan adalah supaya ketika kita senantiasa bisa merasakan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, bahkan pertolongan Tuhan yang besar sudah kita terima, kita alami, di mana Tuhan sudah mengorbankan diri di atas kayu salib supaya kita diangkat dari belenggu dosa, adalah supaya kita juga melanjutkan karya kasih dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Bagaimana hati kita juga dipenuhi dengan kuasa kasih dari pertolongan Tuhan, untuk kita juga mengulurkan tangan kita, memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Mereka yang ada di dalam kesulitan, mereka yang ada di dalam kondisi sakit, mereka yang ada di dalam kondisi terbeban, kita digerakkan oleh Tuhan untuk mendampingi, menolong, bahkan mengulurkan tangan kita kepada mereka, supaya sungguh-sungguh kita sebagai anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita percaya ketika kita selalu dan mau untuk setia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita, maka berkat itu juga akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk kita lanjutkan kepada sesama kita. Amin. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang kami terima pada saat ini. Seperti para murid yang Engkau utus untuk mewartakan kabar sukacita dan kebaikan bagi sesama, demikian kami Engkau utus untuk menyatakan, mewartakan akan karya kasih dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu menguatkan dan menghibur kami bahwa di setiap keadaan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi di dalam setiap keadaan kami pertolongan-Mu selalu nyata. Sehingga ketika kami terus menerima pertolongan Tuhan dalam keadaan kami, maka kami pun Engkau utus untuk melanjutkan pertolongan-Mu kepada mereka yang membutuhkan, yakni sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin baru ada di dalam pergumulan hidup, belum merasakan pertolongan yang dari Tuhan. Apapun itu pergumulan dan persoalan hidup yang sedang ditanggung pada saat ini, mampukan kami untuk terus percaya sampai waktunya Tuhan, pertolongan-Mu akan terjadi atas kehidupan kami. Kami beroleh berkat, kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga kami akan tetap bersuka cita di dalam setiap kondisi yang kami hadapi. Kami terus bergantung penuh di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Dan ajar kami untuk kami juga terus menyatakan pertolongan, kasih kepada orang-orang di sekeliling kami yang menderita,
yang sakit dan lain sebagainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Engkau akan lawat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik saudara-saudara kami sekalipun dalam kondisi badan yang lemah, tetapi tetap bersemangat untuk beribadah, ataupun saudara-saudara kami yang tidak beribadah karena memang kondisi keadaan penyakit, kondisi badan yang lemah. Kami percaya bahwa Engkau yang berkuasa untuk menyembuhkan. Tangan-Mu terulur menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit, menguatkan, menyembuhkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi kesusahan, yakni keluarga anak kami Titin. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk menanggung setiap duka cita yang dihadapi. Kuasa Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, sehingga tetap memandang Tuhan di tengah situasi kondisi yang membawa keprihatinan, terus melangkah melanjutkan proses kehidupan dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Boleh mengakhiri setiap duka citanya dengan sukacita yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para sesepuh kami. Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan, juga panjang usia. Untuk anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kami percayakan masa depan anak-anak kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap keluarga jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan yang senantiasa merengkuh di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap keluarga. Setiap keluarga boleh mengalami akan kasih Tuhan, mengalami akan anugerah Tuhan. Setiap keluarga senantiasa beroleh kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan keluarga, sehingga setiap keluarga senantiasa tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis gereja, komisi dan panitia. Tuhan senantiasa akan berkati setiap jerih juang pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidaklah sia-sia, tetapi akan kembali di dalam anugerah dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarganya masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang akan kami mulai kembali, sedikit demi sedikit akan kembali utuh. Kami percaya bahwa setiap tugas panggilan pelayanan gereja dan persekutuan yang akan kami pulihkan, kami kerjakan kembali, semua akan tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan mengawal, Tuhan yang akan memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang dikerjakan. Biarlah kami senantiasa hidup dengan setia dan dekat dengan Tuhan di dalam persekutuan kami di tengah hidup bergereja. Ya Tuhan, kami mendoakan bangsa negara kami. Tuhan akan campur tangan memberkati para pemimpin bangsa kami, memulihkan bangsa kami dengan seutuhnya. Kami juga menyerahkan yayasan-yayasan Kristen, Tuhan sertai dan berkati sehingga akan semakin bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Tuhan sertai kami, yang jauh yang dekat kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam sukacita, dalam damai sejahtera Tuhan untuk memenuhi setiap tugas panggilan Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu merasakan pertolongannya, sehingga kita pun untuk selalu sedia hidup saling tolong-menolong. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan satu pujian, Ku Bawa Hidupku Sekarang.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, senantiasa rasakan pertolongan Tuhan di dalam tugas panggilan kita, dan melanjutkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi, menguatkan, menolong saudara dalam setiap keadaan. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.